Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Berawal dari kegemaran melukis sejak usia 8 tahun, siapa yang menyangka jika kini pelukis yang memiliki nama besar Rosita Rose Art ini memiliki segudang karya dan prestasi yang patut membanggakan. Kalau di fine art dulu saya pernah diapresiasi oleh para maestro bahwa saya mempunyai ciri khas ekspresionis tersendiri yang berbeda dengan maestro ekspresionis misalnya Avandi, tapi masih sangat memperlihatkan ekspresionisnya. Tapi kemudian pada saat saya mengembangkan ini menjadi applied art, yaitu satu konsep seni di mana saya terjemahkan di media-media yang bisa dipakai di fashion. Saya mengedepankan konsep Rose, di mana saya membuat ini sebagai ciri khas saya karena sesuai dengan nama saya juga Rose. Jadi saya membuat lukisan yang nuansanya kebanyakan bertema floral, terutama rose. Salah satunya di tahun 2010, Rosita mendapatkan penghargaan sebagai runner-up Asian Award. Hai viewers, saya Rosita Rose, salah satu profesional painter di Indonesia. Kali ini kita lagi ada di galeri saya, namanya Kenino Gallery. Viewers pengen tahu kan apa saja yang ada di galeri ini dan apa saja kegiatan saya sehari-hari di studio ini? Yuk ikutin! Nah, ini adalah galeri saya. Di sini ada banyak karya, baik fine art maupun applied art. Kita nanti akan jelaskan masing-masing semua lukisan yang ada historinya bagi saya. Awal saya suka melukis itu adalah sebelum saya bisa menulis, jadi saya bisa melukis dulu karena satu keluarga itu memang punya hobi melukis. Orang tua saya jago menggambar dan anak-anaknya selalu punya kegiatan untuk menggambar bersama dengan ayah saya. Dan karena adik saya, kakak saya juga semuanya melukis, akhirnya hobi itu berkembang terus dan semakin kuat. Kemudian ketika saya sudah menikah pun, saya menikah dengan seorang pelukis, kayak Mas Abdurrahman Yahya, yang akhirnya saya juga berkomunitas juga bersama beliau, memiliki kegiatan melukis itu menjadi kontinu sampai sekarang.
viewers, ini ada beberapa lukisan saya. Ini pernah menjadi juara kedua ASEAN, dan ini menceritakan tentang Super Forest. Ada kurun waktu di mana saya membuat lukisan dengan ciri khas ekspresionis seperti ini, dan ini menceritakan tentang suasana dalam nuansa alam, di mana di sini ada anak dan ibu, dan selalu dalam lukisan saya biasanya ada karakter ibu dan anak tersebut. Sebagaimana yang saya lukiskan di tahun 2021. Kalau tadi ini 2010, ini adalah 2021, pernah dipamerkan di Museum Basuki Abdullah. Jadi dalam perjalanan saya berkarya, ada beberapa teknis yang saya kembangkan, dan ini adalah realis, di mana saya mengangkat lagi tema-tema Basuki Abdullah, dan ini adalah mother and child. Demikian, kita lihat lagi yuk yang lainnya. Melukis itu bagi saya seperti permainan pada masa kecil, seperti kegiatan yang menyenangkan. Kemudian pada usia remaja, seringkali saya dan saudara-saudara saya diikutkan oleh guru saya waktu itu untuk mewakili sekolah-sekolah kami, sehingga itu menjadi ajang untuk berprestasi. Jadi melalui lukis ini dari sejak saya SD sampai saya kuliah, itu seperti kayak ajang prestasi buat saya. Kemudian pada usia kerja, saya menjadikan ini sebagai bisnis pribadi saya, di mana saya mengembangkan fine art dan applied art. Jadi bagi saya seni itu adalah sesuatu yang sangat sesuai dengan jiwa saya. Saya bisa mengekspresikan apapun yang saya ingin tampilkan, apakah itu keindahannya, apakah pada saat menyelesaikan pesanan klien, itu saya benar-benar menerjemahkan apa yang mereka inginkan dalam bentuk visual. Dan itu seperti satu kepuasan bagi saya untuk membuat karya. Ini juga salah satu karya saya yang berkesan, dibuat di tahun 2007. Karya ini pernah dipamerkan bersama-sama dengan lukisan ekspresionis Affandi. Jadi waktu itu tribute to Affandi, saya kebetulan juga bersyukur sekali bisa bersanding bersama lukisan beliau. Dan sebenarnya hobi ini sudah saya tekuni dari sejak saya kecil. Jadi memang hobi yang dari keluarga yang kemudian diturunkan pada anak-anaknya, dan saya salah satunya yang mengembangkan ini menjadi profesi. Selama era 2007 sampai 2012 saya rutin berpameran, dan ini adalah beberapa koleksi karya ekspresionis saya, dan salah satunya juga ini adalah lukisan dengan style ekspresionis. Ada beberapa seri yang salah satunya juga dibeli oleh beberapa pejabat yang memang menyukai karya-karya seperti ini. Ini juga menjelaskan tentang mother and child. Seperti viewers lihat, pasti akan ada selalu karakter-karakter seperti ini dalam lukisan-lukisan ini. Pada tahun 98, ketika saya memutuskan untuk terjun bisnis di bidang seni, saya mulai mencoba beberapa materi selain tekstil. Sebenarnya saya sudah mencoba untuk macam-macam materi. Kemudian pada saat 2003, saya mengkhususkan untuk melukis di atas tekstil, dan itu saya kembangkan dalam bentuk baju muslim
dan perlengkapannya, misalnya kerudung, selendang, tas, bahkan sampai sepatu. Dan intinya saya mengedepankan lukisan sebagai aksesori tambahan pada konsep fashion itu sendiri. Untuk achievement atau penghargaan yang pernah saya dapatkan, sebenarnya semua sangat berkesan. Dimulai dari saya SD, kemudian pada saat kuliah saya pernah menjadi juara 1 se-DKI. Kemudian tahun 2010 saya juga bersyukur pernah menjadi juara kedua se-ASEAN. Kemudian juga tidak lupa bahwa saya juga menghargai sebagai achievement saya berpameran dengan para maestro. Nah, itu merupakan satu apresiasi yang tinggi buat saya. Nah, viewers, ini adalah salah satu penghargaan yang pernah saya dapatkan 10 tahun yang lalu. Karena udah lama. Ini waktu itu saya menjadi juara ASEAN. Dan ini adalah piagamnya. Waktu itu menjadi juara kedua se-ASEAN. Dan lukisan yang saya buat adalah Super Forest. Waktu itu saya tidak menyangka saya bisa mendapatkan achievement ini. Saya hanya memang mengikut sertakan saja karya-karya saya, yang waktu itu juga sebenarnya bukan saya yang mengirimkan, tapi sahabat saya. Dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan gelar ini. Ya, saya tentunya sangat bahagia sekali pada saat itu, dan ini sampai sekarang bisa menjadi cerita bahwa perjalanan seni saya bisa sampai setinggi ini. Terima kasih sekali bagi karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya semakin yakin bahwa di dunia lukis ini adalah sarana saya berkreasi dan meneruskan profesi saya. Nah, viewers, setelah ini saya akan memberikan tips bagaimana melukis di atas cat minyak. Yuk! Nah, viewers, ini adalah melukis dengan menggunakan cat minyak, di mana pigmen-pigmen yang ada, saya menggunakan series artis, jadi memang pigmennya sangat kuat. Kali ini saya ingin melukis salah satu pesanan dari klien saya untuk rumah sakit, dan ini temanya adalah rose, tapi ada teknik yang saya lakukan di sini adalah teknik yang natural, dan untuk membuat lukisan ini biasanya membuat lukisan rose itu biasanya saya memulai dengan medium color. Misalnya untuk membuat warna seperti ini saya menggunakan warna yang muda dulu. Biasanya ini dicampur dulu untuk mendapatkan warna mediumnya, sehingga kita bisa memulai dengan medium ini, warna medium ini, kemudian nanti akan diberikan highlight seperti ini. Kemudian untuk detailnya kita tambahkan untuk shadownya atau warna yang lebih gelapnya dengan mencampurkan warna gelap atau warna black dengan warna dasar yang tadi, sehingga kita bisa dapatkan warna yang lebih gelap. Nah, ini kita sudah bisa mendapatkan kelopak dari rose. Kemudian kalau kita ingin menggunakan pigmen yang berbeda, misalnya untuk merah, kita bisa tambahkan dengan warna awal yang tadi, kita tambahkan sedikit sehingga perpaduannya, pergerakan warnanya juga terasa lebih soft. Nah, ini adalah cara membuat mawar dengan oil, dengan cara yang
sangat mudah. Dan untuk terakhirnya kita tambahkan lagi highlight dengan memberikan warna titanium white atau warna terang untuk menambahkan kedalaman dan kemudian menambahkan kelopaknya. Yang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk memberikan paduan warna-warna daun, ini saya tidak menggunakan warna hijau, tapi saya menggunakan warna biru yang dicampur lagi dengan warna yellow lemon. Jadi kalau dicampur dia akan menjadi warna hijau. Nah, kita buat bentuk-bentuk sederhana dulu, kemudian nanti seperti bunga tadi, kita tambahkan terus layer per layer sehingga akan ada detailnya. Nah viewers, ini adalah cara melukis dengan cat minyak. Dan kalau misalnya viewers ingin tahu apalagi sih selain cat minyak, kita bisa melukis dengan menggunakan cat akrilik, dan itu bisa biasanya saya lukis di produk-produk fashion saya. Yuk kita simak.